record. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti desiminasi pada pagi hari ini. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat ya Bapak, Ibu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat selalu. Sebelum desiminasi pada pagi hari ini kita mulai, saya akan menjelaskan sedikit tentang rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian presentasi dilanjutkan tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Durasi waktu dari pembukaan sampai dengan penutup, saya agendakan kurang lebih dari 60 menit. Apakah bisa diterima Bapak dan Ibu semua? Bisa. Oke. Terima kasih. Kalau begitu, mari kita mulai kegiatan desiminasi berbagi praktek baik, aksi nyata, modul 1.4 budaya positif pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa cukup. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dan juga memperoleh manfaat sehingga berguna bagi kita semua. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu semua, saya akan memulai presentasi saya tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan judul menumbuhkan budaya antri pada anak didik melalui pembiasaan sehari-hari di sekolah. Ini profil saya ya, saya yakin Bapak dan Ibu semua sudah hafal dan sudah tahu. Nama saya Purnawati, lahir saya Klaten 10 Juli 1979. Juga saya 656 Saya calon perwira Angkatan 3 Kabupaten Klaten. Nah, Bapak dan Ibu semua, di materi 1.4 budaya positif ini berkaitan erat dengan materi-materi yang kami terima di sebelumnya, yaitu baik materi di modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, kemudian modul 1.3 yaitu visi calon guru penggerak. Jadi materi-materi ini saling terkait satu dengan yang lainnya. Dalam filosofi KHD itu kami mengenal tentang kodrat alam, kodrat zaman, berpihak pada murid, dan juga merdeka belajar. Selama ini, saya itu taunya hanyalah semboyan Tri Pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Eng Ngarso Sung Tulodo, Eng Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Ternyata, setelah saya belajar dan bergabung dalam pendidikan program guru penggerak, saya mengenal filosofi KHD yang lain, yaitu kodrat alam tadi. Ternyata kodrat alam itu yang namanya saja kodrat alam. Berarti kira-kira bisa nggak ya Bapak dan Ibu semua itu nanti kita rubah? Bisa nggak Pak, Bu? Tidak. Iya, tidak. Karena apa? Kodrat alam itu sudah ada sejak mereka lahir. Dan KHD mengibaratkan anak lahir itu seperti kertas putih yang telah dilukis samar. Jadi mereka sudah memiliki watak, karakter, sifat yang mereka bawa sejak mereka lahir. Dan kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun, mengarahkan mereka
untuk memperbaiki lakunya. Jadi kita tidak bisa merubah. Ibarat petani yang menanam padi, kita tidak mungkin menanam padi mengharapkan tumbuhnya jagung. Tapi kita hanya bisa berusaha seoptimal mungkin menumbuhkan padi tersebut, merawat padi tersebut agar bisa tumbuh dengan baik. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan menyiramnya, memupuknya, kemudian menyemprot, ada untuk menghilangkan hama-hamanya, mencabuti rumputnya, sehingga tanaman padi itu dapat tumbuh dengan baik. Nah, itulah peran kita dalam kodrat alam ini. Kemudian dalam kodrat zaman, saya baru memahami bahwa ternyata kita hendaklah mendidik anak itu sesuai dengan kodrat zamannya. Kita tidak bisa memberikan pendidikan itu sesuai zaman kita dahulu. Jadi kita sesuaikan agar anak itu nanti mampu menghadapi tantangan di zamannya. Karena zaman yang kita hadapi tentu berbeda dengan zaman yang akan anak-anak kita nanti lalui. Dan hendaknya pembelajaran yang kita berikan kepada anak didik adalah berpihak pada murid atau pada anak. Sehingga apa? Anak itu merasa senang, nyaman, bahagia ketika mereka belajar bersama kita. Nah, dalam filosofi KHD ini dikatakan menghamba pada murid. Ya, menghamba. Jadi intinya apapun yang kita lakukan itu untuk anak, dan anak. Nah, dan juga sebaiknya dalam filosofi KHD kita memberikan kemerdekaan kepada anak itu dalam belajarnya. Apa toh itu merdeka? Ternyata merdeka itu kita mampu bersandar pada kemampuan diri kita sendiri. Kita tidak tergantung pada orang lain. Berilah anak kebebasan dalam mereka belajar. Mereka menggali pengetahuan. Biarkan mereka itu memilih. Tetapi anak tetap mengetahui batasan dan bertanggung jawab terhadap pilihan mereka. Nah, ini yang saya pelajari dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Memasuki modul 1.2, saya belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Dalam budaya positif, itu nantinya kami harus memiliki nilai-nilai dan peran yang akan kami gunakan untuk melaksanakan peran kami itu. Nilai apa saja toh yang harus kami miliki sebagai calon guru penggerak? Di sini kami diharapkan memiliki 5 nilai. Yaitu yang pertama adalah nilai mandiri. Apa pentingnya nilai mandiri? Kita tidak mungkin akan mau berubah, tidak mungkin akan mau menjadi lebih baik kalau kita tidak memiliki nilai kemandirian. Karena apa? Di dalam diri kita, dalam diri yang mandiri akan ada semangat, ada motivasi untuk belajar hal-hal yang baru. Nah, disinilah nilai kemandirian kita itu sangat-sangat diharapkan dan harus ada. Selanjutnya, nilai yang kedua adalah reflektif. Apa itu reflektif? Nah, reflektif adalah bahwa kita tahu dan bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan diri kita. Jadi, kita mau dan tidak malu untuk memperbaikinya. Nah, sehingga apa yang kita lakukan ke depan akan lebih baik daripada sebelumnya. Selanjutnya, nilai yang ketiga adalah inovatif. Calon guru penggerak hendaknya memiliki nilai inovatif ini. Kita bisa mengadopsi hal-hal yang sudah ada, kemudian memodifikasinya menjadi sesuatu yang berbeda dan lebih bermanfaat, berguna, dan lebih bisa menarik minat anak-anak didik kita. Apakah di dalam inovasi ini harus menggunakan video pembelajaran? Tentu saja tidak, Bapak dan Ibu semua. Kalau memang kita belum mampu menggunakan IT,
kita bisa saja mengadopsi hal-hal yang sederhana. Contohnya ketika di Taman Kanak-kanak tema kita adalah tanaman. Kita bisa membuat inovasi dengan mengenalkan sayuran melalui wayang sayur. Nah, itu sudah sebuah inovasi. Nilai selanjutnya itu adalah kolaborasi. Untuk berhasil melakukan sesuatu, untuk mencapai program yang kita inginkan, kita harus mau dan mampu berkolaborasi dengan semua pihak, baik itu anak didik, kepala sekolah, rekan guru, dan juga orang tua murid, yayasan, dan stakeholder yang lainnya. Dan nilai terakhir yang diharapkan kami miliki adalah berpihak pada murid. Sama dengan filosofi KHD tadi. Nah, selanjutnya, nilai-nilai ini tadi diharapkan kami miliki untuk menjalankan peran kami sebagai CGP. Apa toh peran kami sebagai CGP? Peran kami sebagai CGP yaitu yang pertama, sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian, menggerakkan komunitas praktisi. Lalu yang ketiga, menjadi coach bagi guru yang lain. Lalu meningkatkan kolaborasi antar guru. Dan yang terakhir adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, ini tadi yang nanti yang akan kita budayakan di budaya positif. Selanjutnya adalah modul 1.3 yaitu calon guru. Di sini kami diharapkan mampu merumuskan visi kami. Apa toh yang akan kami raih ke depan? Apa toh yang ingin kami capai nanti? Jadi kami harus bisa menentukan target yang ingin kami capai. Dan dalam modul ini saya membuat visi yaitu menjadi guru penggerak yang berkarakter dan mampu menumbuhkan karakter anak didik yang memiliki empati yang tinggi. Di mana saya mengambil elemen dari profil gotong royong, yaitu sebagai profil pelajar Pancasila yang ketiga. Karena apa? Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Nah, saya mengambil yang profil yang ketiga yaitu gotong royong, di mana elemen kuncinya ini adalah kepedulian, kerjasama, dan berbagi. Dalam saya merumuskan visi ini, saya mengenal tentang apa itu penerapan IA. Saya belajar tentang inquiry apresiatif. Saya juga baru tahu ternyata ada IA toh. IA itu apa toh sebenarnya? Ternyata IA adalah paradigma atau manajemen perubahan psikologi positif atau pendidikan positif. Di sini, di IA ini, kita memandang segala sesuatu, berusaha memetakan sesuatu itu dari sisi atau segi positifnya. Karena selama ini, biasanya saya pribadi, selalu memandang segala sesuatu itu dari segi negatif, dari segi masalahnya. Tapi setelah saya belajar IA, saya berubah untuk menerapkan inquiry apresiatif ini. Saya berusaha memandang segala sesuatu dari sisi positifnya. Nah, ketika kita sudah melihat segala sesuatu dari segi positif itu, kita jadi tahu ternyata kita itu memiliki banyak sekali potensi-potensi. Kita memiliki banyak sekali kekuatan-kekuatan di sekeliling kita. Baik itu dari diri pribadi kita, dari anak didik kita, ataupun dari kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, ataupun stakeholder, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian visi saya ini saya buat dalam kerangka Bagja. Apa itu Bagja? Bagja adalah akronim dari B, itu adalah buat pertanyaan.
Lalu A. Maaf ya Bu, agak batuk. Nah, B tadi buat pertanyaan, lalu A. Apa yang kita lakukan? G adalah gali mimpi. C, jabarkan apa yang ingin kita lakukan tadi. Lalu A adalah atur eksekusi. Setelah saya bisa membuat kerangka baja ini, alhamdulillah saya sudah mulai bisa mewujudkan visi saya tadi. Kemudian, akhirnya sampailah kita pada budaya positif di modul 1.4. Dalam penerapan budaya positif ini, kita mengenal adanya membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, selama ini yang saya tahu adalah cukup aturan kelas atau peraturan yang kita tempel di tembok-tembok. Ternyata setelah saya belajar di modul ini, saya jadi tahu apa itu kesepakatan kelas. Kenapa dinamakan kesepakatan atau keyakinan kelas? Kenapa toh kok tidak disebut peraturan? Ternyata di dalam keyakinan ini, anak itu sudah mampu mengetahui nilai kebajikan yang mereka inginkan. Contohnya, ketika seseorang itu menggunakan helm, itu untuk apa? Ketika jawabannya karena takut sama polisi, berarti dia hanya karena rasa takut. Tapi ketika dia ditanya, mengapa kamu menggunakan helm? Agar selamat. Nah, demi keamanan. Nah, nilai-nilai ini, keselamatan, keamanan, inilah nilai kebajikan. Jadi ketika anak sudah mengetahui nilai kebajikan apa yang ada dalam kesepakatan yang mereka buat, dengan sendirinya anak itu akan bisa dan mampu untuk dan berusaha untuk melakukannya, melaksanakannya atas kesadaran mereka sendiri-sendiri. Jadi di dalam nilai keyakinan itu ada nilai kebajikan atau juga bisa disebut nilai-nilai universal yang disepakati bersama. Kemudian saya juga mengenal tentang apa itu hukuman dan konsekuensi. Selama ini kita taunya hukuman. Ketika saya melakukan kesalahan ini, saya nanti tahu-tahu dihukum sama Pak Guru, Bu Guru seperti ini. Nah, di sini saya belajar. Ternyata ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Di dalam hukuman itu biasanya yang membuat keputusan itu satu pihak saja, yaitu guru. Jadi anak tidak tahu. Dan di dalam hukuman biasanya tidak ada korelasi antara yang dilakukan anak, kesalahan yang dilakukan anak dengan hukumannya tadi. Contohnya, ketika anak itu terlambat sekolah, itu anak dihukum lari keliling lapangan. Jadi tidak ada korelasi antara anak terlambat kok dihukum lari keliling lapangan. Beda dengan konsekuensi. Di dalam konsekuensi ini, saya belajar kita membuat kesepakatan. Jadi kedua belah pihak mengetahui. Ketika saya melanggar ini, maka konsekuensi saya adalah ini. Sama-sama terlambat. Tapi ketika di pelajaran olahraga, anak terlambat, konsekuensinya adalah anak berlari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Itu konsekuensi. Ada korelasi antara perilaku anak yang salah dengan konsekuensinya. Ada korelasi. Dan biasanya konsekuensi ini tidak menimbulkan trauma kepada anak, berbeda dengan hukuman. Selanjutnya, di sini saya juga belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Saya mengenal ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup.
Lalu yang kedua, cinta dan kasih sayang. 3, penguasaan. 4, kebebasan. Dan kelima adalah kesenangan. Saya juga belajar tentang posisi kontrol. Saya pertama nggak tahu itu posisi kontrol itu apa. Tadi di sini peran kita itu sebagai apa toh? Kita itu berada di posisi kontrol yang mana toh? Nah, di posisi kontrol ini ada 5, yaitu sebagai penghukum. Lalu yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Lalu yang ketiga adalah sebagai teman. Dan keempat sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Selama ini kalau kita di taman kanak-kanak seringkali beradanya di posisi sebagai teman ya, pastinya. Tapi ternyata mungkin secara tidak sadar kita berada di posisi yang penghukum ataupun membuat orang lain merasa bersalah. Selanjutnya dalam penerapan budaya positif, saya juga mengenal adanya segitiga restitusi, yaitu tahapan dalam kita apa toh itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan, seperti yang diterangkan di sini adalah segitiga. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas anak. Di sini kita tidak menyalahkan, tidak menjudge, tidak menghakimi anak. Lalu kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Anak melakukan itu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yakinkah anak dengan apa yang terjadi dalam masalah tersebut? Yakinkah dia tentang nilai menghargai atau nilai menghormati atau nilai keselamatan? Nah, seperti itu. Dari belajar modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 budaya positif, kami merasa bahwa selama ini kami digodok untuk menjadi agen perubahan. Kami berusaha berkolaborasi dengan semua komponen untuk menumbuhkan budaya positif di kelas kami. Sehingga nantinya kami bisa mengangkat budaya positif di kelas kami menjadi visi di sekolah. Nah, inilah rancangan tindakan aksi nyata dari modul 1.4 yang terkorelasi dengan modul 1.1 sampai 1.4. Saya mengambil judul menumbuhkan budaya antri pada anak didik melalui pembiasaan sehari-hari di sekolah, yang mana kegiatan ini saya ambil dilatar belakangi oleh pembelajaran selama pandemi ini yang dilakukan secara daring, karena anak terbiasa melakukan kegiatan sendiri di rumah itu, anak jadi sulit beradaptasi ketika pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan. Selanjutnya, dalam pelaksanaan sehari-hari dalam PTM terbatas itu, anak sering berebut ataupun memonopoli mainan, bahkan tempat duduk. Anak juga saling mendorong dan berlari saat masuk dan pulang sekolah. Kemudian, anak itu menurut kepada guru karena hadiah atau reward. Tujuan dari budaya antri ini adalah yang pertama, menumbuhkan budaya antri pada anak didik. Lalu yang kedua, mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Yang ketiga, mewujudkan merdeka belajar seperti filosofi Kahadi. Kemudian yang keempat adalah mewujudkan budaya positif di sekolah. Kalau ukur dari program yang kami laksanakan ini adalah apabila 80% dari jumlah anak mampu melakukan antri atau budaya antri. Lalu yang kedua, mampu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada anak. Yang ketiga, mewujudkan merdeka belajar. Dan yang terakhir adalah mewujudkan budaya positif di sekolah. Lini masa tindakan, yaitu yang pertama, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian menyusun instrumen pelaksanaan aksi nyata, yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan,
Yang keempat, diseminasi tentang menumbuhkan budaya antri bersama rekan guru. Yang kelima adalah pelaksanaan pembiasaan sehari-hari di sekolah. Yang keenam, pengumpulan instrumen dan dokumentasi. Dan yang terakhir adalah menyusun laporan. Dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan juga anak didik. Nah, ini adalah langkah pelaksanaan lini masa tindakan. Yaitu yang pertama, saya adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah. Di sini saya berkonsultasi dan juga meminta dukungan tentang program yang akan saya laksanakan tentang budaya antri. Selanjutnya, saya melakukan langkah yang kedua, yaitu menyusun instrumen pelaksanaan aksi nyata. Yaitu yang pertama, saya merencanakan pembuatan keyakinan kelas. Lalu yang kedua, menyusun indikator keberhasilan. Yang ketiga, membuat lembar observasi. Dan yang keempat adalah merancang kegiatan. Lini masa yang ketiga yaitu saya menyiapkan alat dan bahan. Saya menyiapkan indikator keberhasilan, menyiapkan lembar observasi, dan juga menyiapkan rancangan kegiatan. Langkah yang keempat, saya mensosialisasikan program saya ini kepada rekan sejawat di sekolah. Jadi saya pribadi mensosialisasikan program saya tentang menumbuhkan budaya antri di sekolah tersebut bersama rekan-rekan guru di sekolah saya, yaitu TK Pertiwi Kerakitan 4. Selanjutnya, saya melaksanakan pembiasaan sehari-hari untuk menumbuhkan budaya antri di sekolah, yaitu dengan langkah yang pertama, yaitu membuat keyakinan kelas. Setelah saya membuat keyakinan kelas, saya melaksanakan pembiasaan yang saya bagi dalam berbagai tahapan. Ada pelaksanaan pada kegiatan awal, pelaksanaan pembiasaan pada kegiatan inti, pelaksanaan pembiasaan waktu istirahat, dan terakhir adalah pelaksanaan pembiasaan pada kegiatan akhir dan pulang sekolah. Langkah selanjutnya yaitu pengumpulan instrumen dan dokumentasi. Saya mengumpulkan instrumen dan dokumentasi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian pengumpulan lembar observasi. Lalu dokumentasi kegiatan, baik itu dokumentasi kegiatan awal, dokumentasi kegiatan inti, dokumentasi kegiatan waktu istirahat, maupun dokumentasi kegiatan akhir dan pulang sekolah. Nah, Bapak dan Ibu semua, ini adalah dokumentasi saya dalam pembuatan kesepakatan kelas. Ini anak saya ajak membuat keyakinan kelas. Memang tahapnya itu mungkin lebih sulit dibandingkan anak-anak yang sudah kelas atas ya. Di taman kanak-kanak kita harus bisa mengajak, merayu, dan juga memberikan contoh serta akibat atau dampak ketika kita melakukan ini. Jadi biasanya keyakinan kelas ini saya membuatnya itu tidak semua keyakinan kelas saya buat sehari, tapi bertahap. Ketika ada kejadian ini, nah kita membuat keyakinan kelas ini. Jadi mungkin hari itu saya membuat seperti ini, lalu hari itu ketika kejadian ini saya mengajak anak kembali berdiskusi dan membuat keyakinan kelas. Contohnya kalau yang ini adalah tentang keyakinan kelas, yaitu tentang antri. Nah, di sini waktu itu saya membuat keyakinan kelas tentang budaya antri, yaitu tentang nilai menghargai dan menghormati orang lain. Nah, ini adalah instrumen pengumpulan lembar observasi.
Di sini saya mengacu dari indikator keberhasilan saya, apa ya yang ingin saya capai, jadi saya masukkan dalam lembar observasi ini. Salah satunya adalah dalam kegiatan awal itu anak mampu berbaris dan masuk kelas secara bergiliran. Kemudian anak mampu melepas dan menaruh sepatu atau sendal pada rak secara bergantian. Anak mampu mencari tempat duduk yang longgar, jadi biar mereka itu terbiasa tidak berdesak-desakan. Kemudian anak mampu bergantian saat memimpin. Selanjutnya, anak mampu sabar menunggu giliran saat kegiatan unjuk kerja. Nah, itu pada kegiatan awal. Kemudian dalam kegiatan inti, anak mampu memilih kegiatan di kelompok yang belum penuh. Kemudian, anak mampu menunggu kegiatan yang diinginkan di sudut pengaman jika kelompok yang diinginkan masih penuh. Di dalam kegiatan istirahat, budaya positif yang saya terapkan, itu dalam lembar observasi, anak mampu bergiliran saat bermain. Baik itu bermain di luar ataupun bermain di dalam ruangan. Dan pada kegiatan penutup, lembar observasi saya adalah anak mampu berpendapat secara bergantian, anak mampu menunjukkan hasil karyanya secara bergantian, dan terakhir, anak mampu bergiliran saat pulang sekolah. Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan budaya antri yang anak didik telah terapkan baik pada kegiatan awal. Nah, ini dokumentasinya tadi. Kalau tadi adalah anak melepas atas sepatu dan sendalnya, duduk pada tempat yang masih longgar, anak memimpin saat kegiatan, kemudian bergantian saat kegiatan unjuk kerja, ataupun bergantian saat memimpin doa. Nah, dan yang ini adalah dokumentasi pembiasaan di kegiatan inti. Ini saat anak memilih kelompok. Ketika dari kegiatan awal kemudian masuk ke kegiatan inti, anak-anak memilih kelompok mereka. Nah, lalu saat melakukan percobaan, anak berusaha berganti bergiliran ya dalam melakukan percobaan. Sama dengan yang ini. Kalau yang ini adalah mandiri, yang ini adalah kelompok. Kemudian kegiatan dalam permainan ataupun dalam praktek wudhu dan praktek sholat. Nah, akhirnya sampai di penghujung ya Bapak dan Ibu semua. Demikian tadi Bapak dan Ibu semua presentasi saya tentang aksi nyata budaya positif modul 1.4 menumbuhkan budaya antri pada anak didik melalui pembiasaan sehari-hari di sekolah. Nah, saya sangat berterima kasih dengan semua pihak. Akhirnya program saya itu bisa berjalan dengan baik dan alhamdulillah tolak ukur ketercapaian program saya sudah terpenuhi. Nah, Bapak dan Ibu semua, silahkan Bapak dan Ibu semua boleh bertanya, mungkin 1-2 pertanyaan. Wih, langsung bertanya ya. Oke, saya buka dulu ya. Oke, baik Pak Mufti dulu, monggo. Oke, matur suwun, Bu Pur. Saya menanyakan hambatan seperti apa yang dihadapi oleh jenengan untuk mengaplikasikan budaya positif ini di sekolah panjenengan, dan solusinya seperti apa yang bisa diterapkan kepada anak, karena setiap anak itu mempunyai motif berbeda-beda dan karakteristik yang berbeda-beda. Matur suwun. Oh iya, baik. Bentar ya. Oke, saya jawab dulu ya Pak Mufti.
Nggih. Hambatan yang saya hadapi selama penerapan ini, saya yakin ya, setiap ada perubahan itu pasti ada hambatan. Nggak mungkin segala sesuatu itu berjalan mulus dan lancar-lancar saja. Dan biasanya hambatan itu seringkali bisa dari dalam diri kita sendiri ataupun dari faktor eksternal. Nah, biasanya kalau dari anak didik seperti yang Pak Mufti tanyakan tadi, kan motivasi anak itu berbeda-beda. Nah, kita itu yang pertama kali yang saya lakukan ya Bapak ya, saya mengenali anak terlebih dahulu. Saya belajar mengenal mereka, memahami mereka. Ketika saya sudah mengenal mereka, sudah tahu karakter mereka, kemudian saya itu tahu latar belakang. Karena apa? Tindakan anak itu kan pasti ada alasannya. Mereka menolak kesepakatan yang saya lakukan. Itu pasti ada alasannya. Nah, ketika saya sudah mengenal itu Bapak, alhamdulillah, itu anak itu enjoy saja. Anak itu nyaman ketika saya ajak berubah. Karena apa? Saya sudah berusaha mengerti, memandang, dan memposisikan diri saya pada posisi mereka. Jadi yang pertama yang kita gali adalah empati. Nah, ketika motivasi itu berbeda, kita cari tahu kenapa mereka nggak mau, kenapa mereka enggan. Ketika kita sudah tahu alasannya, kita bisa melakukan itu langkah selanjutnya, yaitu dengan cara pendekatan. Nah, demikian Pak Mufti, apakah bisa diterima? Siap, bisa. Oke, terima kasih Pak Mufti. Yuk, matur suwun. Oke, sekarang Mbak Erna, monggo Bu Erna. Terima kasih Ibu. Tadi paparannya sangat bagus ya Bu ya. Ini yang saya tanyakan tadi kan ada pembuatan keyakinan kelas nih. Nah, bagaimana perasaan siswa itu ketika diajak membuat keyakinan kelas, Bu? Perasaan rata-rata siswa semuanya, ya. Terima kasih. Oke, Bu Erna. Baik ya, saya coba menjawab dulu. Perasaan anak ketika saya ajak untuk merumuskan keyakinan kelas. Itu pertama, itu pasti anak itu bingung. Dan saya mengalami sendiri. Jadi, pinter-pinternya kita sebagai guru, bagaimana kita itu mengemas, bagaimana kita itu mengajak, bagaimana kita itu merayu anak. Dan biasanya anak itu akan mau ketika ada bukti konkret, ada hal nyata yang bisa dilihat oleh anak. Contohnya, ketika saya membuat keyakinan kelas itu tentang antri. Nah, tentang menghargai orang lain melalui budaya antri ini. Saya membuat keyakinan kelasnya itu, waktu itu anak itu saling mendorong. Waktu masuk itu pengennya mereka itu duluan. Aku yang harus masuk duluan. Aku itu yang harus duduk di depan. Aku yang dekat Bu Guru. Aku nggak mau jauh. Nah, dari kejadian itu, kita tidak langsung, Bu. Saya tidak langsung mengajak anak, tidak. Ketika sudah selesai berdoa, kita sudah selesai kegiatan hafalan dan lain sebagainya, kita duduk. Nah, kita ajak anak berdiskusi. Anak, tadi kenapa ya tadi kok kalian saling dorong? Ada apa? Gimana coba? Gimana ya agar kalian tadi duduknya tidak saling dorong? Caranya bagaimana ya kita itu bisa duduk rapi gitu. Nah, pasti ada 1-2 anak itu yang langsung berkomentar. Oke, kita tampung komentar anak itu. Kemudian kita ajak anak-anak, alangkah indahnya ya kalau kelas kita itu bisa gini, kalian itu bisa duduk, bagus, tidak saling dorong. Kira-kira kalau kalian saling dorong itu akibatnya apa toh? Nah, ketika mereka sudah mengetahui akibatnya dan mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan tadi, baru kita ajak masuk ke diskusi. Anak-anak, ternyata di dalam kita ini duduk, itu ada hak orang lain ya ternyata ya. Contohnya Mas Valen duduk di sini, lalu direbut Mas Ali itu, ternyata ada hak orang lainnya yang telah diambil. Oh, di situ ada nilai
menghargai. Di situ ada nilai menghormati. Nah, bagaimana cara Mas Valen agar kalian bisa saling menghormati? Kemudian kita kemas. Anak-anak itu senang banget Bu ketika kita itu bisa mengambil hati mereka. Kita tidak menyalahkan mereka terlebih dahulu, tapi kita cari tahu apa yang melatar belakangi tindakan tersebut. Demikian Ibu yang saya jelaskan, apakah kurang jelas atau bagaimana? Iya, terima kasih Ibu, sangat luar biasa ya anak-anak itu dalam membuat keyakinan kelas. Terima kasih Ibu. Iya, sama. Monggo siapa lagi? Masih ada waktu kurang lebih 19 menit. Oke, Ibu Robi, silahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama saya mengapresiasi dulu Purna luar biasa. Malu saya Bu. Terima kasih. Penampilannya dari depan sudah runtut saling berkaitan antara modul 1 sampai modul 1.1 sampai 1.4 semuanya runtut. Bisa saya akan mencontohnya. Ya, ada satu pertanyaan. Sebenarnya itu tadi yang dari Pak Mufti itu tadi kan hambatannya itu tadi yang dijawab dari Bu Purna baru ini loh, dari latar belakang anak saja loh, yang dari hambatan dari diri dan dari luar yang dijawab kelihatannya baru yang dari luar, yang dari diri Bu Purna belum dijawab. Oh iya betul, iya terima kasih Bu Robi, iya benar. Iya, kalau pertanyaan saya ini aja, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan menumbuhkan budaya positif, apalagi ini untuk anak-anak TK yang berbeda dengan kelas atas ya, anak-anak yang dewasa yang sudah SMA, SMP gitu mesti berbeda, nggih. Mesti lebih untuk berkomunikasi saja kita masih susah. Untuk menulis saja anak-anak belum bisa. Lah, itu bagaimana cara menumbuhkan budaya positif di sekolah anak-anak, di sekolah Anda? Begitu Mohon saja maaf. Bu Purna, terima kasih. Ya. Oke, maaf Bu Robi, tadi waktu itu nggak kedengeran. Apa tadi pertanyaannya? Nggak kedengeran tadi apa? Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan menumbuhkan budaya positif di sekolah Bu Purna? Oke, oh nj, baik. Terima kasih. Sama Bu Robi. Oke, saya akan menambahi jawaban saya tentang motivasi tadi ya, apa ya? Faktor tadi ya dari Pak Mufti tadi ya. Saya tambah dulu. Iya, faktor yang menghambat tadi ya. Itu kalau dari diri pribadi saya itu biasanya ya, kita itu kadang semangat kita itu kadang kita memiliki semangat yang tinggi, kadang-kadang kita down karena kesibukan dan segala macam. Semangatnya itu juga naik turun gitu. Iya, jadi itu kadang-kadang kita itu apa ya? Ketika kita memiliki target, biarpun kondisi kita itu down, kita harus tetap berusaha untuk itu. Nah, itu hambatan yang saya rasakan sendiri ya. Jadi saya itu kadang-kala aku itu semangat banget mengerjakan ini. Saya ingin anak saya seperti ini, saya ajak seperti ini. Ternyata di lain waktu ketika banyak kesibukan, saya jadi, aduh gimana ya ini ya, kayak gitu ya. Nah, kemudian juga dari lingkungan. Terkadang ketika lingkungan itu sebenarnya mendukung, rekan mendukung, akan tetapi biasanya terkadang karena miskomunikasi, atau terkadang karena kurangnya kita dalam bersosialisasi, jadi orang lain itu belum paham apa toh tujuan kita itu. Jadi mereka hanya mendukung saja dalam verbal, tapi dalam aksinya itu kadang belum ada. Karena apa? Mungkin kesalahan saya pribadi, kurangnya komunikasi ataupun kurangnya dalam mensosialisasikan. Demikian Ibu Robi untuk saya menambah jawaban untuk Pak Mufti tadi. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab, mohon maaf nanti kalau kurang memuaskan ya, nanti teman-teman lain bisa kok membantu saya dalam menjawab. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan menumbuhkan budaya positif di sekolah saya?
banyak sekali faktor yang mempengaruhi keberhasilan saya dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah ini, Bu. Baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Ketika kita memiliki program, otomatis kita itu harus mensosialisasikan. Ketika kita mensosialisasikan, otomatis kita itu berusaha untuk menjalin kolaborasi, menjalin kerjasama dengan orang lain. Tanpa kerjasama, tanpa kolaborasi, program apapun tidak mungkin dapat berjalan. Nah, begitu juga dengan program yang saya lakukan ini. Nah, faktor yang pertama yang mendukung saya adalah niat saya, motivasi dari dalam diri saya. Saya ingin bisa menumbuhkan budaya antri pada anak didik saya. Itu yang pertama. Lalu, saya memiliki semangat untuk berubah, bisa merubah apa yang selama ini berjalan stagnan. Yang itu saja. Agar berubah menjadi lebih baik. Dan alhamdulillah, karena semangat saya, keinginan saya, kepala sekolah saya pun mendukung saya. Beliau sangat antusias ketika saya memiliki program ini. Memang ya, kita itu tidak bisa langsung meminta dukungan penuh dari semua pihak. Kita hanya bisa, karena kan tidak semua orang langsung bisa 100% membantu. Tapi dengan dukungan mereka seberapapun, itu saya sangat bersyukur. Dan alhamdulillah kepala sekolah itu sangat-sangat mendukung sekali program yang saya lakukan dalam proses menumbuhkan budaya positif di sekolah itu. Dari saat saya berkoordinasi, kemudian ketika saya berdiskusi dengan kepala, beliau memberikan masukan-masukan, lalu saya melakukan tindakan-tindakan, dan alhamdulillah saya bersosialisasi dengan rekan sejawat pun, alhamdulillah beliau juga mendukung. Memang dukungan itu tidak selalu optimal, akan tetapi dengan ada dukungan itu akan memotivasi kita untuk berubah menjadi lebih baik. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari anak-anak didik saya. Saya tidak mungkin bisa mewujudkan budaya positif di sekolah tanpa dukungan anak-anak didik saya yang mereka adalah sebagai subjek pelaku pembelajaran di lembaga saya. Nah, alhamdulillah dengan saya mengajak secara persuasif anak-anak itu, saya mendekati mereka, saya berusaha mengajar dengan hati, anak-anak itu alhamdulillah mendukung apa yang saya lakukan. Dan alhamdulillah bisa Ibu Persani tadi di PPT saya, program saya sudah dapat berjalan dengan lancar. Demikian Ibu Robi, bagaimana, apakah jelas penjelasan saya ataukah masih malah tambah bingung? Sudah jelas Bu Purna, arah dan arahnya sudah jelas. Terima kasih untuk penjelasannya. Semoga ke depan ini budaya positif semakin tercapai lebih baik. Amin. Berkat doa Ibu Terima semua kasih dan juga selalu. Terima kasih, sama-sama. Oke, Bapak dan Ibu semua, ini sudah hampir 50 menit ya, masih ada waktu 10 menit. Monggo Bapak, Ibu yang mau bertanya. Pak Mufti lagi. Oke, monggo. Silakan. Enggak damai dulu ya. Aku sih. Alah ya. Ya. Enak banget Pak pertanyaannya. Oke. Kan tadi program sudah berjalan ya, Mbak? Iya. Pertanyaan yang pertama, berapa persen program yang sudah berjalan dari indikator-indikator pencapaian yang jenengan harapkan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah ada dukungan secara real dari orang tua
masyarakat ataupun dari pihak dinas. Kalau ada dukungannya seperti apa dan sudah bisa diterapkan atau belum? Matur suwun. Oke, terima kasih Mbak Mufti. Wih, Pertanyaannya luar biasa ya. Sisan, Mbak. Semoga bisa Oke, jawab, bisa jawab ya Pak Mufti. Program yang sudah berjalan itu dari indikator-indikator ketercapaian tadi di tempat saya sudah berjalan, Bapak. Baik itu tadi seperti yang saya kan dari instrumen indikator keberhasilan, itu anak mampu, berbagai segala macam itu tadi, baik dari kegiatan awal, inti, istirahat ataupun penutup, alhamdulillah sudah dapat berjalan dengan lancar. Memang Bapak tidak bisa 100%. Tapi dari tolok ukur keberhasilan saya yang saya rencanakan adalah 80%, alhamdulillah sudah terpenuhi. Dan anak itu sangat-sangat antusias sekali ternyata. Ketika kita itu benar-benar bisa memahami mereka, itu anak-anak itu ternyata itu sangat-sangat enjoy, sangat-sangat care banget dengan kita. Jadi ketika kita itu, intinya ketika kita itu mengajar dengan hati, anak itu akan bisa merasakan berempati juga dengan kita. Sebenarnya Bu Guru itu inginnya apa toh? Aku itu inginnya apa toh? Di dalam apa yang saya lakukan ini yang diharapkan Bu Guru itu agar aku bisa ngapain toh? Nah, dan untuk dukungan tadi ya Bapak ya, alhamdulillah untuk indikator tadi sudah tercapai ya Pak, biarpun tidak maksimal, tidak 100%, tapi tolak ukur yang saya capai alhamdulillah berhasil. Dan dukungan dari pihak lain itu alhamdulillah kemarin itu saya sebelum membuat program ini, saya sudah berkonsultasi dulu sebelumnya dengan yayasan. Saya berkonsultasi dengan ketua yayasan saya bahwa saya memiliki program dan beliau alhamdulillah sangat mendukung sekali. Memang wujud dukungan itu tidak semata-mata harus materi. Karena yang saya lakukan di sekolah pun ini juga tidak terlalu banyak menggunakan peralatan. Jadi yang sudah ada saja di sekolah. Jadi bagi saya dukungan moral, dukungan spiritual, motivasi dari teman-teman itu sudah bagi saya adalah sungguh sudah sangat luar biasa sekali. Jadi mereka mendukung saya dengan support, dengan selalu menyemangati saya, dengan mereka menyetujui apa yang saya programkan, itu sudah menjadi salah satu dukungan bagi saya. Pak Mufti, demikian Pak Mufti yang bisa saya jawab dari pertanyaan. Yang dari orang tua, Mbak? Kalau dari orang tua itu sama Bapak. Saya mensosialisasikan ke orang tua murid. Jadi ketika saya melakukan kegiatan itu, bahkan ada yang membantu saya mendokumentasikan. Jadi ketika saya mencernya di grup, Bu, saya memiliki program ini. Nah, nanti saya ke anak maunya ini. Nah, ketika mereka itu di sekolah, itu kan seringkali datang untuk menjemput anak-anak ke sekolah. Berbeda dengan di SD, SMP, SMA mereka udah mandiri ya. Nah, itu saya mereka bisa lihat langsung apa yang saya lakukan. Kemudian ketika mereka itu menyetujui apa yang saya lakukan, mereka bahkan membantu dengan senang hati. Ada yang menawarkan itu seperti ini. Ibu perlu bantuan nggak? Kalau ibu perlu bantuan, saya siap kok membantu, saya gitu. Beliau gitu. Tapi saya kan insya Allah untuk ini program saya ini
bisa bisa berjalan berjalan dan dan wali muridnya wali itu muridnya saja itu sudah luar biasa luar dan biasa berterima dan kasih terima sekali. kasih sekali. Jadi saya Jadi hanya saya hanya kadang kala kadang-kala saja saja meminta meminta pertolongan wali wali murid, murid, orang tua orang murid tua untuk murid untuk membiasakan membiasakan budaya budaya ini ini di di rumah rumah mereka. mereka. Demikian Bapak. Demikian Bapak. Nggih, siap. Mantap. Oke. Oke. Terima kasih Terima Pak kasih Mufti. Pak Mufti. Siap, Mbak Yu. Semoga Semoga tinggal 4 4 menit menit Bapak dari Damai, damai. Bunga Mbak Dara. Bunga mana? Mbak Mbak Purna. Iya. Iya, itu penjelasannya luar biasa sangat kultur dan sangat menerima menurut saya. Oh ya Bu, Saya cuma mau tanya, berdasarkan budaya positif yang telah ada di di kelas itu, tadi tadi seperti membuat keyakinan budaya anti itu itu bagaimana cara itu untuk menerapkan di sekolah, maksudnya begini, untuk menularkan yang lain budaya positif di kelas supaya menjadi budaya positif di sekolah. Oh gitu. Oh gitu. Ya. Oke. Oke, terima kasih Bu Purna. Oke, Oke, makasih Pak Dani. Darmi. Pak Mufti. Pak Mufti. Dalam. Tolong Tolong diambil dulu, Jin. Jin. Oke. Terima kasih. Oke. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Ibu Dameria ya. Bagaimana budaya positif di kelas itu bisa diterapkan jadi budaya positif di sekolah? Nah, memang ya, untuk membuat kebiasaan itu menjadi budaya itu tidaklah mudah dan biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, caranya yang pertama itu biasanya ya, saya yang sudah saya terapkan, itu kita mensosialisasikan tadi Bapak Ibu. Jadi kita mensosialisasikan, Ibu di kelas saya melakukan pembiasaan seperti ini. Pembiasaan budaya antri yang saya lakukan dari masuk kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Dengan langkah-langkah seperti ini. Nah, kalau kita itu mengajak hal yang positif, hal yang baik, dan dengan cara yang baik pula, saya yakin pihak lain pun pasti akan mendukung. Pasti mau ikut mensupport dan melakukannya juga. Mungkin biasanya kesulitan mereka itu adalah dalam prosesnya. Dalam proses pembiasaannya. Kalau di kelas A sudah terbiasa seperti ini, sedangkan di kelas B belum seperti ini, otomatis anak-anak di dalam kelas itu harus beradaptasi lagi. Oh, mereka harus melakukan perubahan dalam keseharian mereka dari awal, inti, istirahat, penutup. Nah, kita bisa mengajak bekerja sama rekan guru yang lain itu untuk menerapkan sedikit demi sedikit, langkah demi langkah, step by step. Mungkin kita mengajak guru pertama mengajarkan mereka kegiatan awal saja. Ketika itu sudah bisa berjalan dengan baik, kita naikkan lagi dari kegiatan awal dan kegiatan inti. Setelah itu dapat berjalan baik, kita naikkan lagi ke jam istirahat. Akhirnya nanti sampai di kegiatan akhir. Memang untuk membawa budaya kelas ke budaya sekolah itu tidaklah gampang dan pastinya membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi dengan langkah-langkah tersebut, dengan kita berkolaborasi dengan rekan guru yang lain, saya yakin membawa budaya kelas menjadi budaya di sekolah itu bukan hal yang mustahil. Demikian Ibu Dameria, bagaimana? Siap Bu, terima kasih luar biasa sekali Oke. atas penjelasannya. Oke. Yeay. Teman-teman, kita tolong on-kan dulu ya kameranya, kita foto bersama dulu ya. Mangga. Oke. Terima kasih.
Sip. Oke, saya foto ya. Mbak Pur, Damai bisa bantu foto? Mbak Pur, Dalam. aneng kiriman snack tong kok nang omahe dhewe-dhewe. Hah? Enek. Tak kirim. Sesuk nang caper. Oke, siap. Terima kasih. Bapak dan Aku nggak bisa yang kesediaannya hadir pagi hari ini dalam sesi saya dan menumbuhkan budaya positif. Setelah itu menumbuhkan budaya antri di lembaga saya melalui kebiasaan sehari-hari. Terima kasih semuanya. Sudah meluangkan waktunya dan semoga apa yang saya presentasikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kegiatan hari ini saya bersama dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Berdoa cukup. Mbak Pur, Kami persilakan Bapak dan Ibu semua bila untuk Mbak Pur, Damai tolong tutup sebentar Pak Mufti. Udah anu apa ki? Terima kasih Mbak Damai.